Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah mendukung channel Sapi Perah Farm. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mempunyai 1000 subscriber. Saya paham dari teman-teman semua penonton sekalian, dari kita sangat ingin mempunyai sapi perah. Nah, di sini Sapi Perah Farm hadir untuk memecahkan solusi tersebut, memecahkan masalah tersebut. Kita akan membagikan 4 ekor pedet anak sapi ini kepada kalian semua. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah ajak 10 teman kalian untuk follow Instagram kami @sapiperahfarm.id, lalu subscribe akun YouTube kami, YouTube Sapi Perah Farm. Lalu tonton semua video kami, tinggalkan komentar di setiap video yang kalian tonton dengan format komentar yang ada di deskripsi. Untuk teman-teman semua yang tidak mempunyai kandang, yang tidak mempunyai ilmu untuk merawat pedet ini, tenang. Pedet yang akan kita berikan, anak sapi yang akan kita giveaway-kan kepada teman-teman semua, kita akan rawat sampai besar, sampai dia bisa diperah. Dan nanti teman-teman akan memiliki tanda bukti kepemilikan dari pedet ini. Dan juga teman-teman semua akan kita ajari, akan kita bimbing untuk merawat pedet ini sampai dia bisa diproduksi susunya. Oke, buat teman-teman, tidak usah terlalu lama. Ayo langsung kita berbondong-bondong untuk segera subscribe akun YouTube Sapi Perah Farm, follow Instagram @sapiperahfarm.id, ajak 10 teman, lalu ikuti petunjuk di deskripsi ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua, hadiah yang kita berikan ini semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Lalu kapan hadiah anak sapi ini akan kita berikan? Ketika subscriber YouTube Sapi Perah Farm sudah mencapai angka 10.000, akan kita kasih 1 ekor. Lalu nanti ketika mencapai subscriber 25.000, kita akan berikan 1 ekor berikutnya. Lalu di 50.000 akan kita berikan 1 lagi. Dan terakhir di angka 100.000 subscriber, Sapi Perah Farm akan memberikan pedet yang terakhir 1 ekor. Ayo teman-teman, jangan ketinggalan, siapa cepat dia dapat. Berdoa sebanyak mungkin, beribadah serajin mungkin agar kita mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sekarang jam 8 pagi ya, jadi kita perjalanan dari Malang, Jawa Timur. Hari ini kita ke Bandung nih, jadi kita di daerah Bandung. Ada kunjungan ke salah satu pabrik IPS ya, industri pengolahan susu ya. Kemarin ada permintaan untuk suplai susu dari pabrik, jadi hari ini kita survei ke pabriknya langsung. Ya, doakan teman-teman semoga lancar, kita bisa memberikan susu terbaik dari Jawa Timur ke pabrik yang berada di daerah Bandung. Yuk teman-teman, kita jalan, ikuti perjalanan saya. Ini perjalanan ke Bandung teman-teman, di 2 jam lah kita sampai di tujuan nanti.
mendatangi es teh. Kita minum es teh. Seger tenang. Nah, teman-teman, sekarang ini kami sedang berada di peternakan sapi perah di daerah Garut. Ini kita ada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Ini kalau sapi perah itu kan dia hidup di ketinggian ideal kan 400 sampai 600 mdpl. Populasi di sini menghasilkan sebanyak kurang lebih 5 ton susu per hari. Susu-susu di sini didistribusikan ke industri pengolahan susu di Jakarta. Kebanyakan ada beberapa pabrik ya, semacam Cimory, Diamond, dan Orang Tua. Frisian Flag juga ada. Jadi potensi peternakan sapi perah di Indonesia itu masih sangat terbuka luas. Jadi teman-teman semua, generasi-generasi milenial, anak-anak muda, saya Bayu, saya seorang peternak sapi perah pemula, usia saya 25 tahun. Ketika kita melihat pasar sebesar ini, dengan kebutuhan susu nasional di Indonesia yang baru terpenuhi sekitar 20% saja, maka kita masih punya peluang sekitar 70-80% untuk memenuhi kebutuhan susu di Indonesia ini. Jadi buat teman-teman, jangan ragu untuk peternak sapi perah. Ini salah satu kandang tradisional ya yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Kita berkesempatan main di sini, melihat-lihat, belajar perbedaan kandang di tempat sapi perah farm itu dengan di sini mungkin ada yang bisa dipelajari. Kita sharing-sharing dengan beberapa peternak. Nah, khususnya susu di daerah sini itu dijualnya kemana, Mas Deraldi? Kalau dijual mungkin berbagai supplier ya, kayak ada Cimory, Diamond, OT, terus ada Frisian Flag. Jadi susu di sini tuh bahan baku dasar beberapa produk-produk yang beredar di Indonesia ya? Iya, sangat. Jadi mungkin kenapa kita mengirim susu ke berbagai produk kan mungkin kita memilah-milih susu mana yang kita bisa masukin, mana susu yang kita tidak masukin. Nah, maksudnya tuh kenapa pasti setiap produk dari berbagai perusahaan kan meminta fatnya yang berapa, protein yang berapa, jadi kita memilah-milah kayak gitu. Ini teman-teman, sebelah saya ini Mas Deraldi ya. Mas Deraldi usia berapa, Mas? Aduh, usia mungkin di 20 sekarang, Mas. 20 tahun. 21 tahun, saya 25 tahun. Kami anak-anak muda punya mimpi bahwa Indonesia ini harus banyak peternak sapi perah yang mulai memikirkan negara ini. Jadi memang Indonesia itu kan kekurangan susu, pasar terbuka lebar. Jadi buat kalian yang ingin beternak sapi perah, siapkan mentalmu, jangan takut untuk berkotor-kotoran dengan sapi. Teman-teman, dalam beternak sapi perah itu kandang itu tidak harus mewah ya. Yang penting satu, sapi itu nyaman dan kebersihan terjaga. Contohnya di belakang saya ini sapi sebelum diperah itu wajib dibersihkan, dimandikan agar apa? Agar nanti selain sapi itu bersih, sehat, dan juga nanti susu yang diperah itu ada yang namanya TVC. TVC itu semacam bakteri atau kumannya itu dalam susunya itu tidak tinggi. Karena yang namanya TVC itu sudah diatur oleh beberapa pabrik agar bisa diterima di industri pengolahan susu itu nanti.
Halo teman-teman, setelah perjalanan 2 hari dari Malang, kemarin sempat transit di salah satu kota di Jawa Barat, di Cirebon ya. Ini kita sampai di daerah Garut. Garut itu 2 jam dari Bandung. Kita di sini melihat peternakan sapi perah yang ada di daerah Garut. Jadi tujuan datang ke sini ya berguru, menimba ilmu, sharing-sharing dengan peternak-peternak di daerah sini, kiat dan kunci suksesnya dalam beternak sapi. Hari ini alhamdulillah ya kita dapat kesempatan buat lihat proses pendistribusian susu dari tempat peternakan ke sebuah IPS di Jawa Barat ya. Jadi kesempatan berharga ini ya semoga nanti kegiatan saya silahkan tonton, kita ambil pelajaran pengalaman nanti dari video-video ini, kita belajar bersama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan untuk melihat pabrik di industri pengolahan susu di salah satu daerah di Indonesia ya, ini di daerah Bogor. Jadi pabrik ini memproduksi susu itu untuk sebuah produk ya. Produknya itu bermacam-macam, ada yang produk susu segar, ada yang ya karena memang susu itu adalah bahan baku utama untuk pembuatan sebuah produk pabrik. Jadi ini teman-teman, buat teman-teman yang ingin menjadi peternak susu, jadi peternak sapi, jadi produk susu itu sebetulnya sudah banyak penampungnya, sudah banyak pihak-pihak yang siap membeli susu-susu hasil peternakan. Jadi ikuti terus video saya, nanti kalian akan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Karena sekarang ini masih dalam masa kondisi pandemi COVID, jadi kita harus selalu pakai masker ya teman-teman. Jadi kita jaga jarak, pakai masker. Ini ada di sebuah pabrik. Di sebelah kiri saya ini ada tempat penampungan susu ya. Ini tempat diolahnya susu nanti untuk menjadi sebuah produk. Di sebelah saya ini ada 53.000 liter, 53 ton. Di sebelah kanan saya ini juga 53.000 liter atau 53 ton. Jadi total ada sekitar 106 ton. Betapa sangat menggiurkan sekali bisnis usaha sapi perah ini buat teman-teman semua yang bingung untuk menjual produknya kemana. Bisa kontak kami, bisa hubungi saya di kontak yang tertera nanti di Sapi Perah Farm. Jadi saya akan briefing teman-teman, saya akan coaching teman-teman buat tahu kita sebagai peternak juga harus cerdas bagaimana caranya beternak sapi perah yang benar. Bagaimana kita tahu menjual sapi perahnya itu, susu hasil sapi perah itu bagaimana. Jadi di video-video saya berikutnya akan saya ulas. Hari ini saya berkesempatan datang di pabrik orang tua. Orang tua itu salah satu produk yang jadi unggulan adalah Tenggo Fresh Milk ya. Ada Tenggo itu punya 2 produk, Tenggo Don Pedro dengan Tenggo yang kemasan seperti pakai Tetra Pak ya. Nanti ada gambar yang akan muncul. Ini baru satu pabrik teman-teman. Satu pabrik itu dia sudah bisa menampung sekitar 106 ton. Dari informasi staf pabriknya tadi, dari informasi tadi, pabrik dari orang tua sendiri dia membutuhkan sekitar 400 ton
susu untuk diproduksi dalam 1 bulan. Jadi betapa sangat menggiurkan sekali usaha bisnis peternakan sapi perah. Buat teman-teman, jangan ragu untuk beternak sapi perah. Ya, teman-teman, di belakang saya ini ada sebuah truk pengangkut susu ya. Dia kalau kita sebut transport tank itu dia mengangkut susu. Dari satu truk itu bisa diangkut sebanyak 20.000 liter, 20 ton. Jadi truk di belakang saya ini berasal dari Jawa Tengah. Dia dikirim ke Jakarta. Jawa Timur juga ada. Jadi banyak sekali truk-truk pengangkut susu yang tiap hari masuk ke pabrik ini untuk mensuplai, mendistribusikan produk peternakan hasil perah, peternakan sapi perah itu dikirim ke pabrik ini untuk diproduksi menjadi barang jadi yang siap dijual di masyarakat. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan selama 4 hari dari Malang, Jawa Timur ke Bogor, Jawa Barat, akhirnya kami tim Sapi Perah Farm dapat mengunjungi beberapa tempat dari mulai peternakan di Garut hingga industri pengolahan susu di Jawa Barat. Harapan kami dengan pengalaman yang kami dapatkan di beberapa kota yang kita kunjungi bisa memberikan informasi yang sedetail-detailnya kepada teman-teman semua bahwa dunia peternakan sapi perah itu sangat menggiurkan. Alhamdulillah hari ini kami pulang ke Malang, Jawa Timur. Untuk teman-teman semua, dukung selalu channel ini, subscribe channel YouTube Sapi Perah Farm, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @sapiperahfarm.id. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel ini.